Pada tahun 2016, sekitar bulan Desember, Narendra, seorang pemuda dari Klaten, Jawa Tengah, mendengar kabar dari Desta, teman lamanya sejak SMA, yang hendak melakukan perjalanan ke Gunung Merapi, Yogyakarta. Desta, yang dikenal Narendra sebagai pribadi yang unik, dulunya pernah menarik perhatian Narendra karena memiliki pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan hal-hal supranatural. Semasa SMA, saat mengikuti acara perpisahan sekolah di lokasi perkemahan, Desta menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Ia seperti kerasukan hewan buas, memperlihatkan tingkah laku yang menyerupai seekor singa. Tidak hanya itu, Desta bahkan menemukan sepasang batu merah kecil yang bercahaya dan sebuah keris tanpa sarung di bawah sebuah pohon besar, jauh dari area perkemahan. Narendra, yang awalnya merasa aneh dengan tingkah Desta dan cenderung menghindarinya, mulai menyadari bahwa Desta memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Sejak saat itu, mereka semakin dekat dan menjadi teman baik. Setelah lulus SMA, Narendra jarang bertemu dengan Desta. Suatu hari, Desta mengajaknya untuk menjelajah berbagai tempat di Jawa. Namun karena kesibukan, Narendra menolak undangan tersebut, meskipun ia berjanji akan ikut di lain waktu. Ketika urusan Narendra selesai, ia menghubungi Desta dan menyatakan keinginannya untuk bergabung. Kebetulan, Desta sedang menuju Kaliurang untuk menjelajah Gunung Merapi. Mereka pun sepakat bertemu di sana. Narendra tiba di lokasi telah dijanjikan dan telah mendapati bahwa Desta tidaklah sendiri. Ada sekitar 15 orang lainnya, termasuk 5 wanita. Yang menjadi bagian dari kelompok tersebut, Narendra mulai berkenalan dengan mereka. Dari percakapan, ia mengetahui bahwa beberapa orang di kelompok itu memiliki kemampuan supranatural, seperti Desta. Di antara mereka, Tori adalah seorang anggota senior, dan Jaka, seorang paranormal yang awalnya terlihat sombong, tetapi sebenarnya ramah setelah dikenal lebih dekat. Ada juga beberapa orang yang dikenal sebagai seorang ahli spiritual, seperti Yuda, keturunan Dayak dari Kalimantan, Rama, seorang pria asal dari Banten yang ayahnya merupakan guru tenaga dalam, serta 2 wanita, Rizka, yang memiliki garis keturunan Tiongkok, dan Reta, seorang blasteran Indo-Australia. Sore itu, mereka semua memesan penginapan di lokasi yang sama. Narendra mudah bergaul, segera akrab dengan kelompok tersebut. Obrolan mereka sebagian besar berkisar pada hal-hal mistis, termasuk mengenai pendamping gaib masing-masing. Jaka, yang dianggap lebih berpengalaman, menceritakan bahwa pendamping Desta adalah seekor singa yang dipercaya sebagai leluhur Desta. Yuda memiliki burung Raja Wali besar. Rama didampingi oleh seekor kera putih, sedangkan Reta memiliki pendamping berupa anak kecil bertanduk merah. Yang paling menarik perhatian Narendra adalah cerita Tori yang memiliki pendamping berupa Putri Sinta dari Kerajaan Peri. Narendra semakin penasaran, akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk membuka mata batin. Namun, karena Jaka sibuk meladeni permintaan dari anggota kelompok lainnya, Narendra mencoba meminta bantuan Tori. Awalnya Tori menolak, tetapi setelah melihat kesungguhan Narendra, ia akhirnya bersedia membantu. Proses pembukaan mata batin Narendra tidak memakan waktu lama. Hasilnya, Narendra mulai merasakan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia pahami. Ia mendengar suara-suara jelas di dekatnya, merasakan seperti ada yang menyentuhnya, meskipun sosoknya tidak terlihat. Narendra menjadi satu-satunya di antara kelompok tersebut yang berhasil membuka mata batin. Meskipun beberapa anggota lain mencoba, menurut Jaka, keberhasilan Narendra disebabkan oleh niat yang sungguh-sungguh yang menjadi kunci dalam proses tersebut. Sejak saat itu, Narendra mulai menyadari bahwa dunia di sekitarnya tidak hanya terdiri dari apa yang terlihat oleh mata, tetapi juga hal-hal yang tak kasat mata yang menambah warna dalam hidupnya. Keesokan harinya, kelompok itu bersiap untuk memulai perjalanan. Namun, rencana mereka terpaksa ditunda. Jaka, yang menjadi pemimpin spiritual kelompok tersebut,
tampak ragu membawa semua orang ikut serta. Ia menjelaskan dengan tegas bahwa perjalanan itu bukanlah pendakian biasa. Untuk memastikan kesiapan mental dan spiritual mereka, Jaka memutuskan untuk mengadakan sebuah ujian. Pada malam hari, mereka berkumpul di sebuah jembatan tua yang terletak di atas sungai kering. Siang hari, lokasi tersebut digunakan untuk latihan off-road atau kendaraan besar yang biasa mendaki medan terjal. Namun, malam itu suasananya jauh berbeda, gelap, sunyi, dan penuh dengan aura misterius. Kelompok itu membentuk lingkaran di bawah jembatan, dengan Jaka berdiri di tengah. Wajahnya serius menatap satu persatu orang di depannya. "Untuk yang masih ragu, silahkan kembali ke penginapan sekarang. Tidak ada paksaan untuk melanjutkan," ujar Jaka, suaranya tegas namun terdengar seperti peringatan. Setelah beberapa saat hening, ketika tidak ada yang bergerak atau berbicara, Jaka melanjutkan, "Baiklah, jika semuanya yakin." Suasana tiba-tiba menjadi sunyi, bahkan suara angin pun nyaris tidak terdengar. Jaka mulai memusatkan konsentrasinya, bersiap untuk memanggil sosok gaib sebagai bahan ujian. Narendra yang duduk di lingkaran merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Tapi tiba-tiba di tengah ketegangan itu, Jaka berkata, "Tidak jadi. Sorry, kau saja yang memulainya." Ucapan itu mengejutkan semua orang. Mereka yang sudah tegang dan bersiap menghadapi sesuatu justru dibuat bingung oleh candaan Jaka. "Santai dulu semuanya, biar tidak terlalu tegang," tambahnya sambil tertawa kecil. Tori yang duduk di lingkaran hanya mengangkat alis. Kau sajalah Jaka," balasnya sambil tersenyum seolah membalas candaan. Namun setelah beberapa saat bercanda, suasana kembali serius. Jaka menginstruksikan mereka untuk mempersiapkan diri dengan lebih tenang. Narendra yang masih gugup mulai merasakan hawa dingin di sekelilingnya. Tori yang diam memejamkan mata tiba-tiba berdiri dan memulai ritualnya. "Baiklah, mari kita mulai," ucap Jaka pada akhirnya. Narendra mulai merasakan tubuhnya semakin berat. Kakinya seperti berubah menjadi batu, tidak bisa digerakkan. Satu persatu, anggota kelompok mulai tumbang dan pingsan. Narendra mencoba bertahan, meskipun tubuhnya terasa semakin lemas. Lalu dari sudut pandangnya yang samar, ia melihat sosok merah yang perlahan muncul. Sosok itu terlihat seperti bayangan besar yang tidak sepenuhnya jelas. Dan pada saat itu juga, kesadarannya menghilang. Kemudian ia pingsan. Tes malam itu adalah ujian untuk menahan energi negatif, khususnya dari sosok bernama Shirah. Jaka menjelaskan bahwa Shirah bukanlah makhluk biasa. Energinya sangat kuat, dan bagi siapa saja yang mampu bertahan melawan auranya, maka akan memiliki kemampuan untuk menghadapi makhluk-makhluk lain yang lebih rendah tingkatannya. Meskipun Narendra gagal bertahan, ialah satu-satunya yang bisa bertahan setelah melihat Shirah. Meskipun hanyalah sekejap, hal itu menjadi pencapaian tersendiri baginya. "Ini barulah permulaan," ujar Narendra dalam hati. Ia merasa semakin tertarik untuk melatih kemampuan mata batinnya dan belajar lebih jauh tentang dunia spiritual. Keesokan harinya, Narendra memutuskan untuk tidak ikut serta melanjutkan perjalanan bersama kelompok tersebut. Ia merasa bahwa sudah cukup pengalaman yang ia dapatkan untuk saat itu. Dengan mantap, ia berpamitan kepada Desta dan anggota lainnya, lalu pulang ke rumah. Meskipun begitu, pengalaman itu menjadi titik awal perubahan dalam hidupnya. Setelah kejadian tersebut, Narendra merasa hidupnya tidak lagi sama, terutama setelah ia mengenal seorang wanita yang bernama Rara, yang kelak akan membuka jalan baru baginya dalam memahami dunia yang tidak kasat mata. Beberapa hari setelah pulang dari Gunung Merapi, Narendra kembali menjalani aktivitas sehari-harinya. Ia bekerja sebagai penjaga perpustakaan di salah satu kampus. Sebagian besar waktunya dihabiskan di sana. Bahkan kadang ia tertidur di perpustakaan jika pekerjaan belum selesai hingga larut malam. Namun, semenjak mata batinnya terbuka,
Narendra mulai merasakan dampaknya. Setiap malam ia sering diliputi ketakutan. Sosok-sosok tak kasat mata mulai bermunculan, mengganggunya tanpa henti. Salah satu sosok yang paling sering muncul adalah makhluk hitam besar berbulu dengan taring yang tajam. Narendra merasa seperti sedang dikejar-kejar oleh mereka, dan semakin ia takut, semakin banyak makhluk yang datang untuk menggodanya. Suatu sore, ketika Narendra hendak pulang, ia melihat sosok hitam besar itu berdiri di dekat pintu keluar perpustakaan. Makhluk itu meringis dengan wajah menyeramkan. Narendra yang ketakutan memutuskan untuk tetap berada di perpustakaan, berharap sosok itu menghilang. Ia mencoba membaca buku untuk mengalihkan pikirannya. Namun waktu terus berjalan. Ketika Narendra melihat jam, ternyata sudah pukul 9 malam. Dan sosok yang menyeramkan itu kini bertambah menjadi 3. Tubuhnya mulai gemetar dan ia tidak berani bergerak sedikit pun. Semakin ia takut, semakin banyak sosok serupa yang muncul. Mereka berdiri mengelilinginya, tertawa dengan suara yang mengerikan, hingga salah satu dari mereka mendekat dan berdiri tepat di hadapannya. Narendra merunduk ketakutan, menutup telinganya untuk menghindari suara tawa menyeramkan itu. Di tengah rasa takutnya, ia tiba-tiba merasakan sentuhan lembut di bahunya, diikuti oleh suara kecil nan halus. Kamu kenapa, Apakah kamu sakit? Dengan perlahan, Narendra membuka matanya dan mengintip ke arah sumber suara. Di hadapannya berdiri seorang wanita berambut panjang dengan wajah yang cantik, imut, dan pakaian berwarna putih kemerah-merahan. Sosok hitam berbulu yang tadi mengepungnya tiba-tiba menghilang. Kenapa, Kau seperti orang linglung begitu? Narendra mencoba menenangkan diri dan menjawab dengan gugup. Tidak apa-apa, Mbak. Saya tadi ketiduran dan bermimpi aneh. Wanita itu hanya tersenyum. Belum pulang. Ini sudah jam 9:30 loh, Aku baru mau pulang, Mbak, tapi masih ada kerjaan. Mbaknya kok sendiri masih di kampus? Aku baru mau pulang, Kebetulan lewat perpustakaan dan lihat pintunya masih terbuka. Oh, begitu. Mbak ambil jurusan apa ya di sini? Aku cuma ambil kursus bahasa, bukan mahasiswa di sini. Oh, terima kasih sudah bangunkan saya ya, Mbak. Kenalkan, saya Narendra. Iya, namaku Rara. Mereka berjabat tangan. Jari-jari Rara kecil, lembut, dan kukunya panjang terawat. Narendra merasa terbius sesaat setelah menyentuh tangannya. Senyuman Rara yang sederhana memancarkan kecantikan alami, membuat Narendra terdiam sejenak. Jangan melamun. Rara jadi takut. Maaf, Mbak. Saya baru sadar kalau mbaknya benar-benar cantik loh. Juga ganteng kok. Percakapan mereka berlanjut hingga mereka memutuskan duduk di kursi di luar perpustakaan. Malam itu, mereka berbincang panjang, mengenal satu sama lain. Dan waktu terasa berlalu begitu cepat, hingga tidak terasa sudah pukul 12 malam. Melihat waktu yang semakin larut, Narendra menawarkan untuk mengantar Rara pulang. Namun sebelum itu, ia sempat mengajak Rara untuk makan bersama, karena ia juga merasa lapar. Namun, Rara menolak dengan halus. Aku nggak apa-apa, Aku cuma ingin pulang sekarang. Baiklah jika begitu. Ayo saya antar pulang. Narendra akhirnya mengantar Rara pulang. Dalam perjalanan itu, pikirannya terus berputar tentang sosok wanita itu yang muncul tiba-tiba di tengah rasa takutnya. Ada sesuatu yang berbeda dari Rara. Sesuatu yang membuat Narendra merasa ingin mengenalnya lebih jauh. Narendra mengambil motornya dari garasi kampus dan menuju pintu gerbang. Malam itu, gerbang sudah ditutup karena waktu sudah larut. Ia menyembunyikan klakson motornya untuk menarik perhatian petugas keamanan. 2 orang satpam yang berjaga di pos tampak keluar. Salah satunya adalah Pak Jarot.
Loh, baru keluar toh, Mas Ren? Tanya Pak Jarod sambil berjalan membuka pintu gerbang. Iya Pak, tadi aku ketiduran di perpustakaan. Pak Jarod berhenti sejenak mengerutkan keningnya. Tapi kok parfumnya menyengat banget loh Mas. Wangi bunga sepertinya loh. Narendra tertegun. Saya tidak pakai parfum apa-apa Pak Jarod. Gak mungkin juga saya pakai parfum kayak begini. Ini loh Mbak Rara yang wangi. Kalau saya sih bau keringet Pak, belum mandi. Ya sudah, saya pamit dulu. Saya mau antar dia pulang, katanya sambil menyalakan motornya. Pak Jarod hanya mengangguk sambil memandang Narendra yang perlahan meninggalkan kampus. Dari kejauhan, Narendra sempat melambaikan tangan dan Pak Jarod membalasnya dengan lambaiannya. Meski wajahnya tampak penuh tanda tanya. Setelah beberapa menit berkendara, Narendra sampai di depan sebuah rumah susun tempat Rara tinggal. Lokasinya ternyata tidak terlalu jauh dari kampus. Ia mengantar Rara hingga di depan pintu masuk. Terima kasih AA sudah mengantarku. Iya, sama-sama. Hati-hati Mbak. Sampai ketemu lagi. Rara masuk ke dalam, sementara Narendra bergegas pulang karena perutnya sudah mulai keroncongan. Dalam perjalanan, ia mampir di sebuah warung mie Jawa untuk memesan sebuah nasi goreng. Sambil menunggu pesanannya, pikiran Narendra terus dipenuhi bayangan Rara, suara, senyuman, bahkan kehangatan jabatan tangan Rara seakan terpatri di benaknya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari wanita itu, sesuatu yang membuatnya yakin bahwa mereka akan segera bertemu lagi. Namun, di sela lamunannya, Narendra tiba-tiba menyadari sesuatu. Pandangannya kini semakin tajam, lebih peka terhadap keberadaan makhluk-makhluk gaib. Dari kejauhan, ia melihat sosok hitam berbulu besar yang sebelumnya sering mengganggunya. Namun kali ini Narendra tidak lagi merasa takut. Ia menatap sosok itu dengan tegas. Perlahan, sosok tersebut mundur dan akhirnya menghilang. Silahkan Mas, ujar pemilik warung sambil menyodorkan sepiring nasi goreng. Terima kasih Pak. Pemilik warung memandang Narendra dengan penuh rasa penasaran. Mas, parfumnya wangi sekali ya, bau bunganya kuat banget. Narendra terkejut. Ia yakin tidak memakai parfum sama sekali malam itu. Satu-satunya aroma wangi yang ia rasakan adalah samar-samar di tangannya. Sejak ia berjabat tangan dengan Rara, namun ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Setelah membayar makanannya, Narendra langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Narendra segera menyantap nasi gorengnya dengan lahap, lalu berbaring di tempat tidur. Rasa lelah yang bercampur dengan perasaan senang membuatnya cepat tertidur. Dalam tidurnya, Narendra bermimpi berada di perpustakaan. Di sana ia melihat Rara sedang berdiri di dekat rak buku, tersenyum manis padanya. Mereka mulai mengobrol seperti biasanya, bercanda dan tertawa bersama. Namun, suasana perlahan berubah. Tanpa ia sadari, mimpi itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih intim. Narendra merasakan tubuhnya bersentuhan dengan Rara seperti nyata. Sentuhannya begitu lembut dan semuanya yang terjadi terasa begitu hidup dan nyata. Mereka berdua larut dalam keintiman, sehingga Narendra terbangun dengan nafas terengah-engah. Ia memandang sekeliling kamar. Hening, kegelapan malam masih menyelimuti. Namun tubuhnya masih terasa hangat, seperti sisa mimpi yang barusan ia alami. Narendra duduk di tepi tempat tidurnya, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Apa itu tadi mimpi? Gumamnya pelan. Namun sensasi yang ia rasakan terlalu nyata untuk dianggap sekedar bunga tidur. Bahkan aroma samar bunga masih terasa di tangannya. Narendra mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Mimpi itu membuatnya semakin penasaran dengan Rara. Siapakah sebenarnya wanita itu? Dan mengapa ia merasa ada sesuatu yang aneh dan berbeda setiap kali berada di dekatnya? Narendra tinggal serumah dengan ibu dan adik perempuannya setelah orang tuanya bercerai. Ibunya berasal dari Jawa, sementara ayahnya adalah orang Sumatera Barat.
Usianya saat itu sudah 30 tahun. Ia memiliki tunangan yang bernama Ratna, seorang mahasiswi dari Yogyakarta. Hubungannya dengan Ratna berjalan dengan baik, meskipun mereka hanya bisa bertemu seminggu sekali, biasanya pada malam minggu atau pagi harinya. Pagi itu, Narendra menjalani rutinitasnya seperti biasanya sebagai penjaga perpustakaan di kampus. Ia adalah seorang pria pendiam yang lebih suka tenggelam dalam buku daripada berbicara dengan orang lain. Namun, ada yang berbeda hari itu. Sore menjelang, saat perpustakaan mulai sepi, Narendra merasa enggan untuk pulang. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahannya untuk tetap berada di kampus. Ia memutuskan untuk mandi di kampus dan membeli makanan. Perpustakaan sengaja ia biarkan tetap terbuka meski sudah hampir malam. Perasaan ganjil mulai menyelimutinya. Ia merasa pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya, namun bukan di dunia nyata. Perlahan, ia menyadari bahwa kejadian itu persis seperti dalam mimpinya malam sebelumnya. Narendra mulai mengingat mimpi itu dengan jelas, tetapi ia tidak tahu bagaimana akhir dari mimpi tersebut. Saat pikirannya mulai melayang ke arah tunangannya Ratna, ia merasa ada kekuatan lain yang sedang menahannya. Tubuhnya terasa berat untuk meninggalkan tempat itu, seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Malam akhirnya semakin larut. Beberapa mahasiswa yang tersisa di sekitaran perpustakaan mulai berpamitan pulang. "Tidak pulang, Mas Ren?" tanya seorang mahasiswa yang sebelumnya berlalu. "Iya, duluan saja." Jam dinding berdetak pelan. Suasana perpustakaan kini benar-benar sunyi. Narendra masih duduk membaca buku, meski pikirannya tidak sepenuhnya fokus. Sesekali, ia melihat sosok hitam berbulu yang mengintip dari sudut ruangan. Namun, Narendra tidak takut lagi. Ia menatap sosok itu dengan berani, dan perlahan makhluk tersebut akhirnya pergi. Saat Narendra mulai kembali membaca, suara lembut terdengar dari arah pintu depan. Aa belum pulang." Narendra segera bangkit. Suara itu milik Rara. Ia berdiri di depan pintu perpustakaan, mengenakan baju kuning yang pernah Narendra lihat dalam mimpinya. Baru mau pulang, Mbak," jawab Narendra dengan nada penuh kegembiraan. Mereka kembali berbincang di samping pintu perpustakaan, seperti dua teman lama yang tidak kehabisan topik. Obrolan mereka terasa mengalir begitu saja, hingga tiba-tiba suara hujan deras disertai petir memecah keheningan. Hujan lebat disertai kilat petir membuat mereka buru-buru masuk ke dalam perpustakaan. Teras perpustakaan yang kecil membuat air hujan masuk hingga ke pintu. "Tutup saja, airnya masuk semua." Narendra sempat ragu. Berdua di dalam perpustakaan dengan pintu tertutup bukanlah hal yang pantas jika dilihat orang. Namun, hujan yang semakin deras membuatnya tidak punya pilihan. Ia menutup pintu, tetapi membiarkan gorden jendela tetap terbuka agar suasana tidak terlalu tertutup. Mbak Rara mau minum, kopi, atau teh?" "Tidak usah, terima kasih." "Serius tidak mau? Kalau begitu, aku bikin kopi dulu ya, Mbak." Narendra pergi ke bagian belakang perpustakaan. Di sana, meskipun tidak ada dapur, terdapat dispenser untuk memanaskan air, lemari piring, serta kamar kecil yang biasanya digunakan untuk tidur jika kemalaman. Sambil menunggu air panas, Narendra merasakan keganjilan lain. Tubuhnya terasa berat, dan pikirannya terus-menerus memikirkan Rara. Selesai membuat kopi, ia kembali ke ruangan depan. Rara masih duduk di kursinya, tanpa asik memperhatikan hujan yang mengguyur deras di luar. Serius tidak mau minum, Mbak? Kalau butuh, bilang saja ya." Rara hanya tersenyum. Namun saat Narendra menatap wajahnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Wajah Rara tampak lebih bersinar daripada sebelumnya, dengan senyum yang seolah menyimpan misteri. Malam itu, hujan terus mengguyur. Narendra dan Rara menghabiskan waktu dengan berbincang. Sementara, perasaan aneh terus menyelimuti Narendra. Ia tahu ada sesuatu yang istimewa tentang Rara, sesuatu
yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Namun, di balik kehangatan percakapan mereka, Narendra mulai merasakan bayangan dari mimpi sebelumnya perlahan menyusup ke pikirannya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak tahu apakah apa yang terjadi malam itu nyata atau hanya bagian dari takdir yang sudah ditulis dalam mimpinya. Malam di perpustakaan semakin sunyi. Narendra dan Rara melanjutkan obrolan tanpa henti. Meskipun waktu terus berlalu, pembicaraan mereka semakin dalam dan penuh makna. Namun, suasana berubah ketika Rara tiba-tiba menceritakan sesuatu yang menyentuh hati Narendra. Rara mulai berbicara tentang masa lalunya, tentang kenangan pahit yang pernah ia alami. Suaranya bergetar dan air mata mulai mengalir dari pipinya. Narendra yang mendengarkan dengan seksama merasakan hatinya ikut hancur. Ia mendekat dan mencoba memberikan ketenangan. "Sudahlah Mbak, semua itu kan sudah berlalu." Rara mengangguk kecil, tetapi tangisannya tidak berhenti. Tiba-tiba ia menyenderkan kepalanya ke pundak Narendra. Narendra terkejut. Semerbak wangi rambut Rara menyeruak, lembut dan memikat. Ia merasa kikuk, tetapi tangannya tanpa sadar mengelus rambut panjang Rara. Sentuhan itu, meskipun sederhana, membawa kenyamanan bagi Rara yang semakin tenggelam ke dalam kehangatan. Rara justru semakin dekat. Ia memeluk lengan kanan Narendra dengan erat, membuat tubuh Narendra membeku seketika. Jantung Narendra berdetak kencang, seperti berlari tanpa henti. Tangannya yang bersentuhan dengan tubuh Rara terasa panas, seolah ada aliran energi yang tidak bisa dijelaskan. Segalanya terasa nyata dan tidak seperti mimpi yang semalam ia alami. Di tengah keintiman itu, ingatan Narendra melayang di kejadian pagi tadi. Saat ia berangkat ke kampus, ia sempat berbincang dengan Pak Jarod di pintu gerbang. "Mas Ren, serius, saya tuh nggak lihat siapa-siapa yang Mas boncengin semalam. Tapi bau parfumnya itu loh Mas, wangi banget loh," kata Pak Jarod dengan nada serius. Narendra hanya tertawa mendengar ucapan itu. "Ya, biarkan kalau demit itu Pak Jarod, yang penting kan cantik." Namun, dalam hati Narendra sempat terbesit rasa ragu. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Apa mungkin Rara hanyalah imajinasinya? Namun, semua keraguan itu kini sirna. Malam ini, di perpustakaan, ia merasakan kehadiran Rara dengan begitu nyata. Ia bisa menyentuh dan merasakan kehangatan tubuhnya. Hujan di luar semakin deras, memantulkan suara gemuruh di atap perpustakaan. Di dalam ruangan, suasana menjadi semakin sunyi. Narendra masih membelai rambut Rara, sementara Rara mulai mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu, mata Rara yang sayu, senyuman kecil yang samar, dan bibirnya yang tipis seolah mengundang sesuatu yang lebih dari sekedar kebersamaan. Narendra tidak bisa mengalihkan pandangannya. Tubuhnya bergerak tanpa sadar, mendekat perlahan. Wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. Di bawah kilatan cahaya petir yang sesekali menerangi ruangan, semuanya terasa magis. Tubuh mereka seakan berbicara tanpa kata. Hati Narendra dipenuhi oleh rasa yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, ia mengingat tunangannya Ratna. Namun di sisi lain, kehadiran Rara begitu nyata dan menggoda. Di tengah keheningan, dengan hujan yang menjadi latar, sesuatu yang tidak terhindarkan akhirnya terjadi. Apa yang mereka rasakan malam itu adalah perpaduan antara emosi, keintiman, dan misteri yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Narendra tahu, setelah malam ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hujan deras terus mengguyur atap perpustakaan, menimbulkan suara berisik yang seakan mengisolasi dunia Narendra dan Rara dari segala gangguan luar. Namun, suara itu tidak cukup untuk meredam konflik batin Narendra. Tubuhnya bergerak, seolah tidak dikendalikan oleh pikirannya. Sebuah dorongan yang ia tahu seharusnya tidak ia turuti. Narendra bukanlah orang yang sempurna dalam hal agama ataupun moralitas. Ia menyadari kesalahannya,
Ia tahu apa yang hampir terjadi antara dirinya dan Rara adalah sesuatu yang melanggar batas, terutama karena ia telah bertunangan dengan Ratna, sebuah bayangan tentang adiknya sendiri, seorang perempuan yang ia jaga dengan sepenuh hati. Melintas di benaknya, bagaimana jika hal itu terjadi pada adiknya? Pikiran itu membuatnya mundur. Maaf mbak, saya terlalu terbawa suasana. Maaf, saya lancang, ucap Narendra sambil berdiri, mencoba mengendalikan dirinya. Ia berjalan menuju meja untuk mengambil kopi yang sudah dingin, berusaha menghindari pandangan Rara. Rara yang tampak sedikit kecewa tetap berusaha menutupi perasaannya. Ada apa, Aa? Narendra hanya menghela nafas lalu mengalihkan pandangannya. Tidak apa-apa mbak, saya hanya merasa ini salah. Aa, sudah punya orang lain ya? Iya mbak, saya sudah bertunangan. Rara menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Aa orang yang baik. Katanya sambil tersenyum kecil, namun ada rasa kehilangan yang tersirat di wajahnya. Narendra hanya bisa tertawa kaku, merasa suasana menjadi semakin canggung. Namun perlahan, mereka kembali berbicara, meskipun tidak seintim sebelumnya. Hujan yang semula deras mulai mereda, tetapi waktu sudah larut. Narendra tahu tidak mungkin ia mengantar Rara pulang malam itu. Mbak, istirahat saja di kamar. Saya tidur di kursi panjang, biar mbaknya lebih nyaman. Awalnya Rara menolak, tetapi akhirnya ia setuju. Narendra menunjukkan kamar kecil di belakang perpustakaan, tempatnya biasa tidur jika kemalaman. Setelah memastikan Rara sudah masuk ke kamar, Narendra merebahkan diri di kursi panjang di ruangan utama perpustakaan. Pukul 6 pagi, Narendra terbangun oleh suara ponselnya yang berdering. Ia meraba meja dan melihat nama Ratna muncul di layar HP-nya. Tunangannya menelepon untuk mengingatkan janji mereka pagi itu. Mas, jadikan temenin aku ke Sunmore UGM. Oh iya, aku sudah siap sekarang. Namun sebelum bersiap, ia memeriksa kamar tempat tidur Rara. Ketika pintu terbuka, ia terkejut karena kamar itu kosong. Rara sudah tidak ada di sana. Pintu perpustakaan juga masih tertutup rapat, dan kunci tetap tergeletak di atas meja tempat ia menaruh semalam. Narendra tertegun. Rara kemana ya? Apa dia keluar sebelum aku bangun? Pikirnya. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin saja Rara sudah bangun lebih dulu dan pulang diam-diam. Ia tidak ingin berlarut-larut memikirkannya. Narendra segera mandi dan mempersiapkan untuk menjemput Ratna. Meskipun perasaan aneh masih mengganjal di benaknya, bayangan Rara, senyumnya, dan kehadirannya semalam terus membayang dalam pikirannya. Semoga saja semuanya baik-baik saja. Gumamnya pelan sebelum menyalakan motornya untuk menemui tunangannya. Namun, di sudut hatinya, ia tidak bisa lagi menghilangkan rasa penasaran tentang siapa sebenarnya Rara dan kenapa kehadirannya selalu membawa misteri. Narendra melaju cepat menuju kos Ratna, tunangannya pagi itu. Ia tiba sekitar pukul 9. Lebih dari 1 jam terlambat dari waktu biasanya mereka bertemu. Begitu sampai, ia langsung disambut dengan wajah cemberut Ratna yang tampak kesal. Kok lama banget sih mas? Biasanya jam 8 juga sudah sampai sini. Narendra hanya tersenyum canggung mencoba meredakan suasana. Maaf, tadi mas kebangunnya kesiangan, jadi agak telat. Ratna hanya mendengus kecil dan langsung naik ke motor. Dalam perjalanannya menuju Sunmore, Ratna terus-menerus bertingkah menyebalkan. Ia mengeluh hal-hal kecil, seperti cara Narendra membawa motor, pilihan rute yang diambil, bahkan hal-hal remeh lainnya yang biasanya tidak ia permasalahkan. Narendra hanya menanggapinya dengan sabar, meskipun hatinya mulai terasa berat. Sesampainya di Sunmore, suasana tidak banyak berubah. Ratna masih bersikap dingin, membuat Narendra merasa serba salah. Mereka mencari sarapan di salah satu sudut pasar, tetapi bahkan saat makan,
Ratna tetap menyimpan sikap yang menyebalkan. Narendra mencoba menyairkan suasana dengan candaan, namun Ratna hanya meresponnya dengan datar. Hingga dalam perjalanan pulang, suasana tetap tegang. Sesampainya di kos Ratna, ia turun dari motor tanpa berkata banyak. Tidak seperti biasanya, ia tidak mencium tangan Narendra sebelum masuk ke kamarnya. "Sayang, maafkan aku jika aku salah ya." Ratna hanya mengangguk singkat, lalu menutup pintu kosnya. Narendra hanya menghela nafas panjang dan menyalakan motornya. Dalam perjalanan pulang, ia mencoba memahami apa yang sebenarnya membuat Ratna kesal. Hingga akhirnya ia menyadari itu semuanya karena hal sepele, keterlambatannya pagi itu. Hari-hari berlalu dan rutinitas Narendra di perpustakaan kembali seperti biasanya. Namun, ada hal yang berbeda. Rara dengan senyum misterius kehadirannya yang selalu tiba-tiba terus menemaninya setiap malam. Percakapan mereka yang hangat dan keberadaan Rara yang nampak memahami dirinya membuat Narendra merasa nyaman. Ia tidak bisa mengelak bahwa ada ketertarikan yang tumbuh terhadap Rara, meskipun ia sadar bahwa itu salah. Di sisi lain, hubungannya dengan Ratna semakin rumit. Ratna terus-menerus mendesak Narendra untuk mempercepat pernikahan mereka, meskipun ia masih menjalani kuliah. Tanggal pernikahan sebenarnya sudah ditentukan sesuai kesepakatan mereka sebelumnya. Namun, Ratna seperti sengaja mempermasalahkan banyak hal, mulai dari detail persiapan hingga kebiasaan kecil Narendra yang tiba-tiba dianggapnya salah. Narendra bangun lebih pagi dari biasanya. Ia merasa hari itu adalah waktu yang tepat untuk mencoba memperbaiki hubungan dengan Ratna, tunangannya. Sudah 2 bulan mereka hanya berkomunikasi lewat telepon dan pesan singkat. Ratna selalu memiliki alasan untuk menolak bertemu, tapi Narendra ingin memberikan kejutan. Ia membawa sekotak cemilan favorit Ratna, berharap ini bisa mencairkan suasana. Tepat pukul 8 pagi, Narendra tiba di kos Ratna. Ia langsung menuju ruang tunggu dan mencoba menghubungi tunangannya. Berkali-kali teleponnya berdering, tapi tidak pernah diangkat. Merasa sedikit bingung, Narendra bertanya kepada salah satu teman kos Ratna. "Permisi mbak, apakah Ratna ada di kamarnya?" Ratna lagi keluar cari sarapan, Mas. Biasanya ke warung dekat gang sebelah. Narendra mengangguk dan segera menyusul ke tempat yang biasa mereka kunjungi di Minggu pagi. Namun, saat ia tiba di sana, pandangannya terpaku pada pandangan yang membuat hatinya rembuk. Di salah satu meja, Ratna duduk bersama seorang laki-laki. Wajah Ratna begitu ceria. Ia tertawa lepas sambil mengobrol dengan pria itu. Mereka terlihat sangat akrab. Narendra mencoba berpikir positif. Ia menenangkan hatinya dan mendekati mereka sambil tersenyum, meskipun ada rasa sakit yang mulai menghipit dadanya. "Dek, tumben sendiri kesini. Ini buat kamu, aku bawakan cemilan kesukaan kamu. Maafin aku ya," kata Narendra. Suaranya lembut namun penuh harapan. Ia tetap berpikir mungkin saja Ratna hanya kebetulan bertemu temannya di sana. Namun, reaksi Ratna membuat Narendra terkejut sekaligus terluka. Ratna memandangnya dengan tatapan dingin. Ngapain kamu kesini, Ren? Aku sudah gak butuh pemberian kamu. Lebay banget sih. Jawab Ratna dengan nada yang ketus. Bahkan ia melemparkan kotak cemilan yang dibawa Narendra ke meja. Suara kotak itu menggema, menarik perhatian orang-orang di warung. Ratna kemudian berdiri dan pergi meninggalkan Narendra tanpa rasa bersalah, berjalan bersama pria itu. Narendra terdiam. Pandangan orang-orang menusuknya seperti duri, tapi ia terlalu terluka untuk peduli. Ia merasa dipermalukan, kesal dan kecewa. Sambil menahan rasa sakit, ia mengambil kotak cemilan yang dilemparkan Ratna dan berjalan keluar dari warung. Dalam perjalanan pulang, Narendra memutuskan untuk langsung datang ke rumah orang tua Ratna. Ia merasa perlu mencari penjelasan atas sikap Ratna yang tiba-tiba berubah. Orang tua Ratna tidak jauh dari tempat tinggal Narendra, masih berada di kawasan Klaten.
Ketika sampai, Narendra disambut dengan ramah oleh ayah Ibu Ratna. Seperti biasanya, mereka mempersilahkan Narendra masuk ke ruangan tamu. Narendra berusaha menenangkan dirinya sebelum membuka pembicaraan. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, Ibu Ratna tiba-tiba berkata, Mas Ren, maaf, Ratna meminta kami mengembalikan ini. Ibu Ratna menyodorkan sebuah kotak kecil berisi cincin pertunangan mereka. Maaf Mas Ren, ini kemauan Ratna sendiri. Tambah ayah Ratna, suaranya berat namun tegas. Narendra terdiam. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Hatinya terasa seperti dihantam palu. Setelah 4 tahun menjalin hubungan, ia tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti itu. Dengan suara yang bergetar, Narendra hanya mampu berkata, "Baik Pak, Bu, saya terima ini. Terima kasih atas kebaikan Bapak dan Ibu selama ini." Setelah itu, Narendra pamit pulang. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan yang tidak terjawab. Ia mencoba mengingat kembali semua kenangan bersama Ratna, mencari petunjuk apa yang sebenarnya salah. 4 tahun bersama, Ratna bukanlah orang yang ia kenal seperti hari itu. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Namun, satu hal yang pasti, luka itu nyata, dan harapan yang ia miliki kini telah runtuh. Suara motor berhenti di depan rumah Ratna, membuat suasana yang sudah tegang semakin terasa berat. Narendra baru saja hendak meninggalkan rumah itu dengan hati yang penuh luka, tapi tiba-tiba Ratna muncul bersama pria yang tadi ia temui di warung sarapan. Kamu lagi? Sudah jelas kan? Ya udah, pulang sana. Kata Ratna dengan nada dingin dan kasar. Ibunya yang sejak tadi terdiam akhirnya berkata singkat, Ratna, kamu tidak boleh seperti itu. Namun, Ratna tidak menggubris ucapan ibunya. Narendra menghela nafas panjang. Ia menoleh ke orang tua Ratna dan menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Terima kasih Pak, Bu. Jika begitu, saya pamit. Saat ia berjalan menuju pintu, pria yang bersama Ratna berdiri di ambang pintu, tepat di jalannya. Mereka bertatap muka sejenak, tetapi Narendra memilih untuk tetap tenang. Sorry bro. Pria itu berbisik dengan nada mengejek ketika Narendra melewatinya. Narendra menghentikan langkahnya. Emosinya mulai bergejolak. Tangannya mengepal, nafasnya berat, dan tanpa sadar air matanya mengalir karena saking menahan emosi. Ia mencoba mengendalikan diri, tapi pria itu kembali memancingnya. Cemen. Kata itu diucapkan pelan, tapi terasa seperti teriakan di telinga Narendra. Tubuhnya mulai menegang, darahnya mendidih. Namun sebelum ia sempat bereaksi, seorang menepuk pundaknya. Hei, mas. Narendra menoleh dan melihat adik laki-laki Ratna berdiri di sampingnya dengan wajah penuh tanda tanya. Mas, kamu kenapa toh? Narendra menarik nafas dalam-dalam, berusaha meredam amarahnya. Tidak apa-apa, mas pulang dulu ya, jawabnya dengan senyum yang terpaksa. Ketika ia melangkah pergi, terdengar keributan dari dalam rumah Ratna. Ia bisa menebak, adik Ratna pasti sedang memarahi kakaknya. Hubungan mereka memang dekat, hampir seperti saudara sendiri. Tapi kali ini, Narendra memilih untuk tidak peduli. Luka di hatinya sudah terlalu dalam. Bukannya pulang, Narendra malah mengarahkan motornya ke kontrakan teman-temannya, sebuah tempat yang sudah lama ia tinggalkan. Ia tahu tempat itu bukanlah lingkungan yang sehat, tetapi malam itu ia butuh pelarian. Wih, angin apa ini tiba-tiba nongol, Ren? Sapa Fendi, salah satu temannya. Allah, paling sini juga pasti lagi ada masalah, sahut Yanto sambil memainkan tato mesinnya.
Nah, ini pasti pesta ini. Ayo, ayo, kek buruan dibuka. Arya ikut menimpali. Narendra tidak menjawab. Ia hanya melempar seluruh isi dompetnya ke meja. Nih, sudah, sana berangkat, kata Narendra datar. Nah, ini toh. Oke, siap berangkat. Narendra tahu persis maksudnya. Uang itu akan ia gunakan untuk membeli minuman keras dan barang haram lainnya. Di dalam kontrakan itu ada 6 orang termasuk dirinya. 2 diantaranya perempuan dan masing-masing memiliki tato yang berbeda. Bahkan Narendra sendiri memiliki beberapa tato meskipun tidak sebanyak mereka. Malam itu Narendra menceritakan masalahnya. Namun seperti biasa teman-temannya hanya tertawa. Allah, kau itu cuma ingat kami kalau lagi ada masalah, Ren. Tidak lama, Fendi kembali dengan beberapa botol vodka dan beberapa jenis obat-obatan. Pesta pun akhirnya dimulai. Siang berganti sore, sore berganti malam, dan Narendra sudah tenggelam dalam dunia yang memabukkan. Vodka, ganja, dan leksotan bercampur dalam darahnya. Dalam kondisi mabuk, semuanya terasa kabur. 2 perempuan di kontrakannya itu menjadi pemanis pesta. Narendra semakin kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Mbak, sini dong, ikut gabung, ujar Narendra dengan langkah yang sempoyongan. Namun, yang ia dekati bukanlah seorang perempuan, melainkan pohon pisang di belakang kontrakan. Udah parah nih si Rendra, pohon pisang diajak ngobrol pula. Narendra tidak peduli. Dalam pikirannya yang kacau, ia merasa berbicara dengan seseorang. Ia bahkan menggandeng perempuan itu dan membawanya masuk ke dalam kontrakan. Woi bro, ini loh bro, kenalin sama mbaknya ini loh bro, katanya dengan wajah sumringah. Fendi dan yang lain tertawa terbahak-bahak. Namun, tawa mereka tiba-tiba terhenti. Bau apa ini toh? Semerbak wangi yang sangat menyengat memenuhi ruangan. Wangi yang aneh, bukan alkohol, bukan obat-obatan. Wangi yang dingin dan menusuk ke tulang. Suasana mendadak sunyi. Tatapan mereka tertuju pada Narendra yang masih berdiri dengan sempoyongan. Dan di sebelahnya, samar-samar ada sosok perempuan berambut panjang berdiri dengan wajah pucat, tersenyum tipis ke arah mereka. Jancok, kuntilanak! Arya berteriak ketakutan sambil berlari keluar dari kontrakan, diikuti oleh Fendi yang tidak kalah paniknya. Di dalam ruangan hanya tersisa seorang perempuan yang sudah tidak sadarkan diri karena terlalu mabuk. Narendra masih berdiri di tempatnya, kepalanya berat dan pikirannya kalut. Ia menatap tangannya yang tadinya menggandeng sosok perempuan dari kebun pisang, tapi kini hanya ada udara kosong. Mungkin itu cuma imajinasiku, pikirnya mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dari dalam kamar, Yanto keluar hanya menggunakan celana pendek. Dengan wajah yang mengantuk, ia menggerutu. Ada apa sih? Berisik banget. Namun, begitu melihat keadaan sekitar dan mendengar teriakan teman-temannya, ia memilih kembali masuk ke kamarnya. Mungkin ia sedang sibuk dengan tugasnya bersama salah satu perempuan di sana. Narendra menghela nafas panjang, duduk di sofa dan mengusap wajahnya yang penuh keringat dingin. Tidak ada lagi yang bisa diajak bicara. Pesta sudah berakhir dan ia mulai merasa sepi. Ia bangkit, meninggalkan kontrakan tanpa pamit. Di pinggir jalan, ia berhenti di sebuah angkringan yang masih buka hingga pagi. Ia memesan segelas jeruk panas untuk menetralisir efek mabuknya. Saat menyeruput minuman hangat itu, pikirannya melayang pada satu nama, yaitu Rara. Kenapa aku tidak coba temui dia? Pikirnya. Setelah merasa sedikit lebih baik, Narendra memacu motornya ke rumah susun tempat terakhir kali ia mengantar Rara pulang. Ia tidak tahu persis di unit mana Rara tinggal. Jadi, ia hanya duduk di tangga sambil merokok.
memandangi jalanan yang mulai legang. Sesekali, ia menghantam tembok dengan kepalan tangan sangat mengingat kejadian dengan Ratna. Semua kenangan bersama Ratna masih membekas. Tetapi, yang lebih menyakitkan adalah cara dia mengakhiri hubungan mereka. Tanpa sadar, Narendra tertidur di tangga. Aa, kenapa Aa di sini? Suara lembut itu membangunkannya. Perlahan, Narendra membuka mata dan melihat sosok yang sangat dikenalnya. Rara berdiri di hadapannya menatapnya dengan bingung. Narendra masih dalam keadaan setengah sadar. Ia mengucek matanya sebelum menjawab. Mbak, aku juga bingung kenapa bisa di sini. Suasana menjadi lebih tenang. Lalu, mbaknya sendiri kenapa di luar? Udah malam ini loh mbak. Tanya Narendra mencoba mengalihkan pembicaraan. Rara tersenyum tipis. Rara cuma ingin mencari angin, A. Hening sejenak sebelum Rara kembali bertanya. Aa, apa boleh Rara bertanya sesuatu? Iya mbak, silahkan. Ratna itu tunangan Aa ya? Iya mbak, maaf, kok bisa tahu? Rara bisa membaca pikiran Aa. Narendra hanya tertawa kecil, menganggapnya bercanda. Namun, tatapan Rara tetap serius. Akhirnya Narendra menceritakan semuanya tentang Rara, pertunangannya yang kandas, dan kejadian di rumah orang tuanya. Rara mendengarkan dengan seksama, hanya sesekali mengangguk atau menanggapinya dengan singkat. Setelah Narendra selesai bercerita, Rara menghela nafas panjang dan berkata peran. Aa, menurut Rara, Ratna sudah terkena sihir, A. Sihir? Maksudnya bagaimana toh mbak? Ada seseorang yang ingin memisahkan kalian, A. Dan sepertinya ia sudah berhasil. Narendra masih sulit percaya, tetapi entah mengapa ada sesuatu dalam dirinya yang membenarkan ucapan Rara. Rara kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah batu hitam kecil. Aa, ambillah ini. Apa ini mbak? Itu batu pelindung, A. Kalau Aa masih ingin menyelamatkan Ratna, lemparkan batu itu ke arahnya. Semoga ia akan sadar dan kembali seperti dulu, A. Narendra menatap batu itu dengan ragu. Sebagian dirinya ingin menolak karena terdengar tidak masuk akal, tetapi sebagian lagi ingin percaya. Mereka akhirnya ngobrol hingga hampir subuh. Saat langit mulai terang, Rara akhirnya bangkit dan berkata, Aa, istirahatlah. Besok masih ada aktivitas yang harus Aa jalani kan? Iya mbak, terima kasih mbak. Ia memasukkan batu hitam itu ke dalam sakunya dan pulang ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Apakah yang dikatakan Rara benar? Apakah Ratna benar-benar terkena sihir? Dan yang paling penting, siapa yang tega melakukan itu? Hari-hari berlalu dengan cepat dan Narendra mulai terbiasa dengan kehadiran Rara dalam hidupnya. Perlahan ia melupakan Ratna dan luka yang pernah ditinggalkan perempuan itu. Rara selalu ada di sisinya, memberikan ketenangan yang selama ini ia cari. Namun, suatu hari, kabar buruk datang kepadanya. Rara mengalami kecelakaan parah yang menyebabkan pendarahan yang hebat, atau lebih tepatnya, keguguran. Kabar itu datang dari adik Ratna sendiri, yang bercerita bahwa lelaki yang selama ini bersama Ratna telah melarikan diri setelah mengetahui kehamilannya. Mas Rin, Ratna sekarang seperti orang gila. Dia tidak mengenali siapapun, hanya menyebut nama laki-laki itu terus-menerus, ujar adik Ratna dengan suara bergetar. Narendra terdiam. Dulu, ia sudah memutuskan untuk tidak peduli lagi dengan Ratna. Namun, mendengar kondisi Ratna yang begitu mengenaskan, ada rasa kasihan yang muncul di dalam hatinya. Narendra akhirnya memutuskan untuk menjenguknya. Saat Narendra tiba di rumah Ratna, ia mendapati keadaan Ratna sudah sangat berbeda dari terakhir kali ia berkunjung.
Ratna terbaring di tempat tidur. Tubuhnya diikat dengan kain agar tidak mengamuk. Wajahnya pucat, matanya membengkak, dan lingkaran hitam menjadi kelopak matanya. Orang tuanya sudah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkannya, tetapi justru keadaan Ratna semakin memburuk. Siapa kamu? Pergi! Di mana Aditya? Teriak Ratna tiba-tiba saat melihat Narendra masuk ke dalam kamarnya. Matanya melotot, tubuhnya berusaha meronta dari ikatan, suaranya serak dan mengerikan. Narendra ingat sesuatu, batu hitam yang diberikan Rara masih ada di sakunya. Tanpa pikir panjang, ia melemparkan batu itu ke arah Ratna. Begitu batu itu menyentuh Ratna, gadis itu langsung diam. Tubuhnya melemas, dan dalam hitungan detik, ia tertidur lelap. Batu hitam itu pun akhirnya menghilang begitu saja. Narendra tidak menunggu lama. Ia segera meninggalkan rumah Ratna tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan harinya, adik Ratna menelepon dengan suara penuh kebahagiaan. Mas Ren, Ratna sudah sembuh mas. Mas Ren harus datang. Namun, Narendra menolak. Ia tidak ingin lagi menemui Ratna. Baginya, masa lalu sudah berlalu. Kini, hanya ada satu nama yang ada di hatinya, yaitu Rara. Beberapa waktu kemudian, Narendra bertemu dengan Rara di suatu malam. Setelah melewati berbagai hal bersama, ia akhirnya mengungkapkan perasaannya. Rara, aku ingin kita lebih dari sekedar teman. Aku ingin Rara. Iya, Aa. Tapi Rara punya syarat. Tentu Rara. Apa itu syaratnya? Jangan pernah dekati wanita manapun, Aa. Rara mengatakannya dengan suara tegas, bukan berteriak, tapi cukup untuk membuat Narendra terdiam sejenak. Narendra mengangguk tanpa ragu. Aku berjanji Rara. Namun, syarat Rara tidak berhenti sampai di situ. Kalau begitu, Aa harus menikahi Rara sekarang juga. Narendra terkejut. Rara, apa kamu serius? Sekarang? Aa, kamu harus ikut untuk bertemu keluargaku. Narendra sempat ragu sejenak, tapi akhirnya ia menyetujui permintaan itu. Malam itu, mereka pergi ke suatu tempat yang tidak dikenalnya. Lokasi yang Rara tunjuk terasa asing. Banyak orang yang berlalu lalang dengan tatapan kosong. Kendaraan yang diam seperti tidak berpenghuni. Dan suasana yang begitu berbeda dari dunia nyata. Aa, ini adalah rumah keluargaku. Ucap Rara sambil menunjuk sebuah bangunan besar. Narendra menatap gedung itu. Bukan rumah biasa, melainkan sebuah gedung mewah dengan arsitektur klasik yang terasa dingin dan sunyi. Saat ia masuk ke dalam, suasana semakin aneh. Interiornya memang seperti rumah orang kaya, tetapi sepi. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Aa, tunggulah di sini sebentar. Jangan kemana-mana dan tetaplah di sini. Selama Aa di sini, Aa akan tetap aman, Kata Rara sebelum ia pergi. Narendra mengangguk, meskipun hatinya mulai terasa tidak tenang. Baru beberapa menit ditinggalkan sendirian, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Di sudut ruangan, seorang wanita tampak mengintip dari balik dinding. Hanya separuh kepalanya yang terlihat, dengan mata melotot tanpa berkedip. Narendra segera memalingkan wajahnya, berpikir itu hanyalah halusinasinya. Namun, semakin lama, semakin banyak tatapan aneh yang mengarah kepadanya. Udara di sekelilingnya terasa semakin dingin. Lehernya tiba-tiba merinding saat ia merasakan hembusan nafas di belakangnya. Lalu, suara terdengar. Narendra menelan ludah. Ia bergumam dengan pelan. Astagfirullah, rumah mewah begini, tapi kenapa rasanya menyeramkan?
Ia mencoba tetap tenang, namun ketika ia menoleh ke arah suara tawa itu, tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba, Rara muncul bersama beberapa wanita lain yang memakai pakaian berwarna-warni, merah, hitam, putih, kuning, hijau, dan lainnya. Perkenalkan, mereka saudari-saudariku, dan yang ini adalah ibuku. Wanita-wanita itu hanya tersenyum. Beberapa di antaranya hanya menatap tanpa ekspresi, seperti boneka hidup. Lalu, seorang wanita dengan gaun hijau maju ke depan. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun saat ia berbicara. Kamu yang ingin menikahi anakku, kemarilah. Narendra menelan ludah. Iya, tapi Kemarilah. suara wanita itu semakin dalam, bergema di ruangan, memotong kalimat Narendra. Narendra menoleh ke arah Rara, berharap ada penjelasan. Namun, Rara hanya menatapnya dengan senyuman yang lembut, seolah semuanya baik-baik saja. Tidak ingin membuat situasi semakin aneh, Narendra akhirnya melangkah maju. Ia menggenggam tangan Rara dengan erat, tanpa prosesi pernikahan yang biasa, tanpa saksi dari dunia nyata. Malam itu, mereka dinikahkan dengan cara yang tidak bisa ia pahami. Pikiran Narendra dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya Rara? Dan keluarga seperti apa yang baru saja ia masuki?